Pernah nggak sih kamu coba bantu seseorang, tapi rasanya kok bantuan kamu itu malah nggak bikin keadaan jadi lebih baik? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau kadang-kadang niat baik kita itu justru ngehalangin takdir seseorang? Dan gimana aturan tersembunyi ini mungkin aja udah ngebentuk seluruh sejarah manusia? Oke, kita mulai dari analogi video game yang kedengarannya aneh ini. Inti dari pemikiran ini tuh sebuah gagasan yang benar-benar radikal. Kalau kadang-kadang nolongin orang itu justru sama aja kayak ngerampas kesempatan mereka buat tumbuh. Aneh kan? Benar-benar berlawanan sama intuisi kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang akan kita bongkar sama-sama. Gimana kalau setiap tantangan dalam hidup kita itu sebenarnya misi yang dirancang khusus cuma buat satu orang? Dan kalau ada campur tangan dari luar, meskipun niatnya baik banget, itu malah bisa ngegagalin seluruh misi itu. Untuk kejawab itu, kita akan bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita akan lihat hidup ini sebagai sebuah permainan ujian. Terus, kita akan belajar membaca aturan-aturan yang nggak kelihatan. Setelah itu, kita akan nyelam ke pandangan sejarah yang, ya, sangat berbeda. Dan terakhir, kita akan cari tahu apa sih peran kita dalam semua ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Gimana kalau setiap kesulitan yang kita hadapin itu bukan nasib sial, tapi sebuah misi, sebuah quest yang didesain khusus buat kita? Gini cara kerjanya. Coba anggap masalah keuangan, konflik sama pasangan, atau krisis karir kamu itu bukan kesialan. Tapi itu adalah sebuah ujian yang dibuat khusus buat jiwa kamu. Ini bukan hukuman loh ya, tapi sebuah kesempatan. Dan satu-satunya cara buat dapat experience point spiritual yang berharga itu, ya dengan menyelesaikannya sendiri. Nah, analogi game ini ngejelasin semuanya. Coba bayangin kamu lagi susah payah ngelawan bos level 5. Terus tiba-tiba ada pemain level 20 datang dan ngalahin bos itu buat kamu dalam sekejap. Apa yang terjadi? Ya, ujian kamu jadi batal. Kamu kehilangan kesempatan buat naik level, sementara si penolong paling cuma dapat poin receh. Jadi niat baik mereka pada akhirnya malah jadi bumerang buat pertumbuhan kamu. Terus, gimana kita bisa tahu kapan harus bantu dan kapan harus diam aja? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Sebuah skill, sebuah kemampuan persepsi yang mendalam. Sumber yang kita bahas ini menyebutnya membaca ayat tersirat. Ini bukan soal baca buku ya, tapi kayak ngebaca kode sumber dari sebuah situasi. Kemampuan buat ngelihat niat di balik kata-kata, pola di balik kekacauan, dan yang paling penting, ngelihat ujian yang tersembunyi di dalam sebuah krisis. Jadi, gimana caranya ngebaca ini? Kamu bisa mulai dengan merhatiin bukan cuma apa yang orang bilang, tapi kata-kata apa yang mereka pilih, dan yang lebih penting lagi, apa yang nggak mereka ucapkan. Kamu lihat pola dari tindakan mereka dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran yang lebih besar, memandang setiap situasi sebagai bagian dari sebuah desain ilahi, sebuah ujian yang sedang berjalan. Tentu aja, cuma tahu doang nggak cukup. Ada 3 tingkatan penguasaan di sini. Pertama, pengetahuan. Ini baru level sadar kalau, oh, ini ujian. Kedua, ketabahan. Punya kekuatan buat nahan diri dan gak ikut campur. Dan yang paling tinggi, kesabaran. Benar-benar paham kenapa ujian ini harus terjadi. Dan ini nih, ilustrasi yang kuat banget tentang betapa susahnya disiplin ini. Penulis, sumbernya cerita tentang puasa mengajar selama puluhan tahun. Coba bayangin, kamu punya ilmunya, tapi secara sadar, milih untuk nggak nge-share sampai kamu benar-benar hidup dengan ilmu itu. Nah, itulah level ketabahan yang kita bicarakan di sini. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kaget dari semua ini. Bagian yang bisa mengubah cara kamu mandang sejarah selamanya. Menurut sudut pandang ini, sejarah manusia itu bukan rangkaian kejadian acak, sama sekali bukan. Sebaliknya, sejarah itu diklaim telah direkayasa secara aktif, untuk satu tujuan, menciptakan kondisi yang sempurna buat ujian spiritual yang cepat dan efisien. Gimana caranya rekayasa ini bisa terjadi? Nah, menurut teori ini, kuncinya itu ada di pemahaman kalau banyak nama-nama besar dalam sejarah agama itu bukanlah individu, tapi sebuah gelar atau jabatan. Sumber ini mengklaim kalau Muhammad, misalnya, itu bukan satu orang, tapi sebuah gelar yang dipegang oleh 4 entitas berbeda. Begitu juga dengan Jibril, yang katanya lebih kayak sebuah pangkat, bukan satu malaikat aja. Menurut mereka, inilah yang ngejelasin kenapa ajaran bisa kelihatan berubah-ubah seiring waktu, karena pemegang jabatannya ganti. Teori ini lalu lanjut ke sesuatu yang disebut pengaturan ulang besar. Idenya gini, di zaman kuno, manusia itu hidup sampai 1000-an tahun, yang justru bikin mereka stagnan secara spiritual karena ujiannya jarang banget datang.
Karena itu, sebuah pengaturan ulang yang ditafsirkan sebagai banjir besar Nabi Nuh dilakukan untuk memperpendek umur manusia secara drastis. Pertanyaan logisnya kan, kenapa? Kenapa hidup yang udah rapuh ini justru dibikin lebih pendek lagi? Apa tujuannya? Jawabannya, menurut teori ini, ternyata pragmatis banget. Coba deh bayangin ilmuwan di lab yang pakai tikus. Mereka dipilih karena siklus hidupnya cepat, jadi eksperimen bisa selesai lebih cepat juga. Nah, dengan cara yang sama, umur manusia yang pendek memungkinkan lebih banyak data terkumpul dalam eksperimen spiritual raksasa ini. Hidup yang singkat memaksa kita menghadapi ujian seperti penuaan, penyakit, dan kehilangan secara berulang-ulang yang secara teori mempercepat evolusi jiwa kita semua. Oke, setelah ngomongin hal-hal kosmik yang gede banget tadi, yuk kita tarik lagi ke level pribadi kita. Terus, kita harus gimana dengan semua informasi ini? Pertama, penting banget buat kita paham soal perspektif. Buat makhluk yang umurnya ribuan tahun, krisis global kita sekarang ini mungkin kelihatannya cuma kayak ria kecil aja. Tapi buat kita yang hidupnya pendek, krisis ini rasanya kayak akhir dunia. Nah, perbedaan perspektif inilah yang bikin ujian kita jadi begitu intens dan efektif. Jadi, dari semua ini, apa sih satu hal paling penting yang harus kita ingat? Jawabannya, fokus sama permainan kamu sendiri. Tugas utama kamu di sini adalah untuk ngenalin, ngadepin, dan nyelesain ujian kamu, bukan sibuk nyelesain ujian punya orang lain. Jadi, ini dia cara kita bisa nerapin ini semua. Mulai sekarang, coba lihat perjuangan kamu sebagai ujian, bukan hukuman. Latih diri kamu buat ngebaca apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap situasi. Kembangkan ketabahan buat ngebiarin orang lain ngejalanin ujian mereka sendiri. Dan yang paling penting, lihatlah hidupmu yang singkat ini bukan sebagai tragedi, tapi sebagai kesempatan emas buat tumbuh lebih cepat. Dan sebagai menutup, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungin. Kalau setiap situasi itu adalah sebuah pesan, ujian apa, atau ayat tersirat apa yang lagi coba disampaikan sama kehidupan ke kamu saat ini? Jawabannya bisa jadi adalah kunci buat kamu naik ke level selanjutnya.